Nggak harus lu ngambil sabun kayak di penjara. Enggak, ini lagi duduk sila dia tiba-tiba. Aduh. Lapan Delok, saya ditemani apa ya? Saya ngefans sama artis. Waduh. Dua orang, Mas Dodit sama Bang apa Mas? Saya Zawin atau Zawin. saya jauh lebih muda. Bang Zawin sama Mas Dodit. Ya. Ini mic-nya bocoran berarti. bocor. bocoran. Masuk. Kenceng aja suaranya. Kenceng. Suaranya kenceng kok. Nang, wis Nang, Lapan Delok. Satu-satu. Ini paket kilat. Cerita dong sedikit, gunung mana yang paling ditakutin, ada penampakan apa atau yang merasa paling serem kalau nggak ada penampakan? Gue lagi ngecek ini Bang, YouTube lu banyak juga videonya, ternyata udah lama ya Bang ya. Udah 84 video. Ulangi Bang, ayo Bang gimana Bang? Biar fokus tadi lagi ini. Kan sering naik gunung, sering outdoor activity, hiking, mountaineering segala macam. Ada dong pasti cerita gunung yang ya sedikit seram tapi ternyata tidak seram atau seperti apa. Sharing dikit aja cerita. Gunung serem tuh serem. Maksudnya bohong lah kalau misalnya saya bilang gunung itu nggak serem gitu. Ya tengah malam kita di hutan antah berantah begitu, nggak antah berantah sih. Maksudnya jauh dari pemukiman lah. Gelap luar biasa. Pohon kadang ada yang nutup sampai ke atas. Gitu gelapnya, jadi cahaya bulan nggak nembus jadi hitam gitu. Itu kan berarti keseraman karena keadaan alam. Cuma maksud saya, pernah nggak sih mau gesekan kayak istilahnya atau bersinggungan atau ketemu atau tatap muka atau ciluk bah segala macam? Sepengalaman ini nggak pernah sih, atau mungkin saya yang kurang pengalaman ya. Tapi sejauh ini sih belum ada. Tapi video klipmu yang kuntilanak gunung gede apa itu? Itu kuntilanak gunung gede, nonton dulu lah makanya. Itu kan aku ngobrol sama kuntilanaknya. Itu ngobrol sama kuntilanak. Nah, berarti kamu pernah ketemu dong, nggak gesekan dong? Nah itu kan ngobrol. Oh iya. Aku pernah ketemu kuntilanak. Nah itu. Ini kan baru. Kuntilanak si Jupri cuy. Iya, ceritanya gimana itu? Ceritanya gimana? Ya si Jupri pakai aku. Jadi itu gimmick. Ya iyalah. Ya Allah. Jadi teman-teman pengalamannya Bang Zawin ternyata aman. Astagfirullah. Kan gini, gue cerita tentang kuntilanak gunung gede. Oke. Ya kan gue bilang gini, kebetulan kemarin habis dari Banyuwangi gue dapat kontaknya. Ini dia, kita sambut kuntilanak gunung gede. Gitu. Terus gue wawancara. Aman. Berarti bukan kuntilanak beneran. Bukan lah. Terus kamu bukan gini kan? Siapa yang melempar ini? Enggak, bukan gitu. Sangat ketakutan. Enggak pakai. Ya orang itu mah cuman pakai. Ternyata. Dia bohong aja, clickbait. Bukan bohong. Hah? Beneran. Komedi bercanda. Iya, komedi bercanda. Tapi meskipun tidak pernah penampakan, tapi ada nggak ada perasaan gunung mana yang rasa itu serem bukan serem alam itu? Kalau kayak gitu baru itu beberapa kali. Nah mungkin pertanyaan itu ya tepat mungkin ya. Kalau ngelihat atau merasa apa ada singgungan begitu ya, nggak pernah. Tapi kalau merasa kayaknya ini gunung beda gitu. Nah itu beberapa kali. Di gunung apa itu? Yang paling serem itu Gunung Lawu. Gunung Lawu. Oke. Kamu merasa apa, Win? Cetok. Yang pertama mungkin dari alamnya juga sih. Yang alamnya itu dia tuh malam itu kan ada suara jangkrik ya. Ya nggak sih? Itu tuh nggak ada suara apa-apa. Hampa, nggak ada apa-apa. Itu pertama gitu. Terus tiba-tiba ada suara pintu kebuka atau nggak? Itu ternyata pohon ngegesek. Tapi terlepas dari itu pertama situasi yang bikin saya takut begitu. Terus terlepas dari itu memang Gunung Lawu ini apa ya? Seremnya tuh beneran ada perasaan ada perasaan diikuti, ada perasaan diikuti. Ini beneran ada jadi perasaan, tapi gue nggak tahu itu beneran apa gitu. Beneran ada yang ngikutin atau memang cuma perasaan, tapi ada rasa itu. Ada rasa setiap langkah tuh kemudian diikuti, kayak bukan dari belakang, dari samping, tapi sampingnya jurang. Oh bro. Jadi kamu jalan, samping ini jurang, kamu ada yang ngikuti gini kayak ini jalan,
ini jurang ya, tapi sebelum jurang itu kan ada ilalang yang ke atas ya. Tapi kalau diterobos ya kita jurang gitu. Tapi ada ilalang, ketutup ilalang kayak pagernya gitu lah. Nah itu di sepanjang ilalang kiri agak belakang, nah gini lah. Jadi mata kita kayak ada, lihat nggak ada. Perasaan seperti ini. Baik, itu kayak gitu, lawu, terus kita tanya analisa dukun. Bagusin, kata so di TV. Jadi setelah saya menghitung hari lahirnya Bang Zawin dan menyesuaikan dengan Enggak, ini serius jawabnya. Jawabnya serius. Enggak, jadi gini. Analisa dukun. Ditunggu kan hantunya. Jadi gini, bentar. Balik lagi pertama ke lawu. Jadi kalau kita Siapa yang lempar? Jangan. Enggak. Saya pikir ada yang lempar raket. Jadi kalau kita berbicara lawu, memang kalau dari sisi perdukunan, mistis, bukan perdukunan, iya. sisi jalur Jalur orang X. belajar spiritual dan jalur X lah, kita bilang jalur ini memang di sana memang banyak orang tempat olah kanuragan sebetulnya, bukan spiritual aja tapi lebih cenderung ke kanuragan. Kenapa? Jadi kalau menilik sejarah Lawu itu kita akan banyak berbicara tentang, ada yang bicara sana Sunan Lawu sama Mbah Lawu, itu dua orang yang berbeda. Jadi kalau dari sisi sejarah Sunan Lawu itu adalah salah satu masyarakat percaya adalah tempat terakhir moksanya Brawijaya V di situ juga. Sedangkan Mbah Lawu itu anak terakhir Brawijaya V yang juga ikut moksa ke sana. Itu cerita yang beredar. Lepas dari situ di Lawu memang ada. Jadi kalau orang yang sering belajar sana yang memang niat ya. Saya bicaranya niat olah yang memang mencari seperti itu, mereka sering ada penampakan macan putih. Cuma macan putihnya beda, kalau di Jawa Barat kan juga ada macan putih, si maung itu putih kan beda. Cuma kalau di Lawu itu putih, sininya merah biasanya leher, kayak ada di cat. Kayak ini apa? Itu ciri khasnya. Panas dalam. Ya, Bro, Enggak minum. merah. Merah. Saya nggak berani ketawa. Nanti ada yang kena kemarin pusing. Jadi seperti itu. Ya bertawa aja. Tapi selama itu buat naik gunung ya banyak, buktinya aman-aman aja. Aman aja ya. Cuma kalau dari sisi Bang Zawinnya, dia memang nggak ada bakat buat akhirnya bisa dilihatin, beda sama Dudit. Mas Dodit yang kemarin ada bakat justru. Gimana Cuma tuh? ada bakat itu ibaratnya kalau datang ke tempat itu efeknya lebih gampang. Semuanya dua orang nih masuk lebih gampang karena Mas Dodit yang kemarin. Masuk apa? Interaksi energinya paling cepat ini. Nanti kalau mau diolah ya bisa ngelihat, saya nggak bicara nanti bisa komunikasi atau tidak, cuma gampang hasilnya. dan akhirnya saya jadi dukun. Tadi gue yang ngomong analisa dukun kedua. Analisa dari apa? Itulah kegaulan dukun milenial gitu aja. Kita santai. Berarti kalau itu kasusnya apa? Kalau ada yang kita merasa diikuti itu biasanya apa itu? Wah, host banget nih. Pertanyaannya host banget. Menurut analisa saya, aku jadi ikutan loh, aku serius. Tapi pertanyaannya host banget tuh. Personal aku harus serius. Jadi pertama ya 50% itu halu. Halu. 50% itu halu. Mungkin dia capek ya kan. halu. Udah suhunya kan dingin banget tuh, Lawu. Dingin, Lawu. Berapa derajat waktu itu? Lewat jalur mana? Cuma Cetok. Oh, Cetok. Cetok, itu berarti udah lewat candi itu. Udah. Iya. Itu sekitar berapa ya? 15 Oh, dingin. 4 waktu itu 14 13 gitu. 13. Halu lah, kamu hipotermia paling. Ya enggak, ya kalau memang orang yang enggak bakat untuk gesekan itu jatuhnya memang halu. Makanya saran saya kalau yang seperti itu ya wis lah, cuek aja, santai aja, enggak usah ini toh ya akhirnya nyampe gunung enak-enak juga. Kalau udah di atas kan takutnya hilang tuh. Kalau Hilang takutnya hilang kan udah. Hilang apa? Kalau Takutnya udah kan sampai di seremnya kan puncak. sudah hilang, kalau udah sampai atas kan sudah Melewati itu. ngelewatin itu kan sudah hilang. Oh iya, kalau udah lewat. Jadi ya itu banyak cenderungnya ke halu. Tapi kalau memang kasusnya kayak Mas Dodit kemarin ya memang wis bakat mau nggak mau. Tapi Mas kemarin tuh ya waktu saya turun, terus saya ceritain ke tukang jaganya. Karena memang dia bilang di pos 4 tuh tempat yang angker kan. Dan memang dari awal udah dibilangin, cuman kami terpaksa di situ karena kecapean dan kedinginan. Kamu tidur di situ. Iya, di tempat yang nggak boleh, nggak kecapean. direkomendasikan. Capek dan kedinginan. Kecapean dan kedinginan. Dan ketakutan. Karena sepanjang jalan merasa diikuti itu.
Karena memang ya itu tadi, karena di Lawu itu kan memang selain orang yang memang niatnya naik gunung, itu ada orang yang banyak niat lakunya beda-beda. Ya, itu loh masalahnya, efeknya nanti ya akhirnya masih ada sisa lah. Nah, katanya itu saya selamat datangin. Nah, ya, katanya begitu. Ya berarti kan gini, kita positif aja, berarti mereka hanya ingin say hello, cuma yang diajak say hello-nya kan nggak ngerti. bukan nggak ngerti juga, takut juga, serem, merasa serem akhirnya itu. Jadi ya wis lah. Enggak, tapi kalau yang ngelihat kayak gitu mah nggak pernah. Cuman kalau yang rasanya takut, tapi perasaan takutnya tuh beda begitu. Beda lah, yang kayak beda, kayak ada yang rasa yang ngikutin. Pokoknya bukan faktor alam lah ya. Arjuno begitu. Arjuno ya, Arjuno Welirang memang wis terkenal juga. Cuma kita batal naik Welirang ya ini tadi karena ada kendala. Karena Welirang. Mas Udit mau tanya apa? Loh, enggak, aku katanya apa ya? Enggak, aku katanya ditanyain, tanya dong pengalaman seremku. Oh iya, aku juga pernah naik gunung loh. Iya. Kan naik bintang tamu gunung juga ya? dia kan. Naik gunung ya? Oh iya. Kita masuk sesi dukun bertanya, yeay! Pengalaman Mas Dodit yang paling seram naik gunung apa? Saya Mana? tanyanya biasa dong. Jadi saya pernah naik gunung kelas 3 SMP di Gunung Kelut. Gunung Kelut. Gunung Kelut tuh nggak naik gunung, naik motor itu. Bro, waktu itu nggak ada jalan Belum aspal. ada jalan aspal. Ini Oh, baru. berarti motornya lewat jalan nggak aspal gitu. Bro. Maksudnya gimana? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Nah, terus kita di tengah perjalanan, itu udah jauh kampung, jauh banget. Itu ada suara gamelan klasik loh. Gamelan klasik. Kebu Giro, bukan campur sari, Bro. Ya, Kebu Giro, ya kan. Nung deng nung deng nung deng 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 deng. Itu apa? Lancaran Kebu Giro. Ya kalau Itu kan buat manten kan? manten. Mm-mm. Ya berarti Artinya- kalau Manten tuh apa? Pengantin nikahan. jadi Mas Dodit Itu apa tadi itu? lanjut cerita pengalaman yang Gamelan. gamelan. Dan aku kan bisa mengidentifikasi gamelan setelah aku dewasa. Ini lancaran Kebu Giro. Lancar Kebu Giro. Itu apa Kayak itu? klasik ya. Kayak klasik karena Kebu Giro klasik. Bukan campur sari Jogja loh. Klasik Solo hampir mirip ya sama, tapi klasik. Kalau klasik itu teman-teman intinya gamelan pure. Nggak ada Keyboard, nggak ada drum. keyboard, nggak ada Ting ting drum. ting ting tak tak dis gitu Nah, nggak ada. Jadi pure Kebu Giro lancaran itu. Memang Kebu Giro itu dipakai untuk manten ya. Untuk Mm-mm. manten. Artinya apa itu? Artinya memang kalau untuk orang-orang tertentu yang memang dikasih apa ya, dikasih Lihat. keberuntungan, bukan keberuntungan juga, maksudnya memang peka atau apa untuk itu, dia akan melihat ada prosesi bahwa prosesi itu perkawinan. Oh. Oh, lagi ada setan kawin. Jin lah ngomongnya. Ya, jin. Jin kawin seperti itu sebetulnya. Kayak gamelan juga dia. Cuma gini, induksi, Private. maksudnya bukan, nggak ada hubungannya Nggak sama ada gamelan. private-nya. Oh. Nggak ada hubungannya sama gamelan, cuma dia itu hanya ingin, dia bisa melihat nih, ini ada orang-orang di sekitar yang harusnya bisa peka sama saya, tapi dia akan ngasih kode yang familiar dengan culture yang ada di situ, budaya. Paling apa ya, musik gamelan gitu. Mungkin kalau kita ngomongnya di barat, orang yang peka kan musik wedding barat. Nah, gitu. Jadi jangan nanti salah kaprah juga musik gamelan yang Kebu Giro itu selalu mistis, itu jadi salah. Nah, itu kayak ada lagu Lingsir Wangi. Oh, bukan. Seliramu. Itu nggak ada hubungannya sama itu. Itu doa. manggil kuntilanak itu? Enggak, bukan. Tapi kalau mau Mas Gaduh Ada kidung. ada lagu itu. Gitu. Tak kasih. Kamu Indung kepala. bro, bukan dong bro. Belum tahu. Bukan. Ada. Ada. Jadi kalau Lingsir Wangi itu kan salah kaprah nggak? Oh ada iya. hubungannya. Sebelumnya Oh, kalau iya. ngomongin lagu masuk ke playlist dukun. Yeay. Apa? Gimana? Tadi playlist. Apa tadi? Anu lagu. Winem. Lagu kalau- Tembang. Kalau tembang Lingsir Wangi Bukan itu nggak ya. ada hubungannya buat manggil kuntilanak. Siapa itu? Oh, ada orang lewat. Enggak apa-apa, terus. Kuntilanak dan segala macam, tapi saya ada kidung. Coba gimana? memang Dengar, itu. pendengar. Dia enggak mau Saya nyanyi. nggak apa, Cuma saya udah dikasih, kemarin tak tunjukin. Bahkan yang ngasih sendiri sih nggak berani bacain. Kalau Intinya, mau kita kasih silakan dibaca isi- aja, pasti gunung isi- iseng-iseng gitu. Isinya apa itu isinya? Isinya itu di kita itu kayak di kidung itu kan kayak kidung itu kan kayak Suara apa itu? Jeng. Guys, Tiba-tiba ini ada- hitam putih, kerenyak. lapor dulu acur. Acur. Horornya acur. Jadi dia itu intinya kidungnya cuma aku
sebagai manusia menyerahkan jiwa ragaku kepada Setan. jin tergelap-gelap hitamnya jin. Ayo datang semua terima aku. Udah pakai aku untuk Pakai aku apapun. untuk apapun. Dipakai dong. Jadi Dipakai jadi dong. jadi Dipakai dong sama jin dong. Hei, dipakai dong sama jin dong. Diam betul. Apa nih? Gitu kan. Dipakai kalau Zawin orang Jakarta begitu. Dipakai dong sama jin dong. Lu bayangin baru lagi diam loh. 18 plus. Lu lagi diam nih, lagi megang kamera tiba-tiba dia kan tembus ini tembus tanah juga bisa tembus kan, tiba-tiba apa nih? Tiba-tiba lu nggak harus lu ngambil sabun kayak di penjara. Enggak, ini lagi duduk sila nih tiba-tiba aduh kok ada rasa-rasa begini ya? Begini pakai kan terserah mau dipakai buat apa aja. itu ada nanti kalau mau terkasih. Oh, dikasih. Silakan. Terus dipraktekkan challenge, Win. Jangan seru. jangan kayak gitu-gitu. Kita pelan-pelan dulu. Oh, iya. Pelan-pelan dulu, Bang. Saya nanti mau bikin ini challenge juga. Saya ke Gunung Purwosari kan paling angker tuh di Jawa Timur. Saya bawa ini indigo teman saya sama satu lagi teman saya yang sompral. Mau saya aduin. Temen indigo loh, punya berarti temennya dukun. Mau adu. Iya, Kak. Cuman dia nggak mau dibilang dukun ya sama kayak sampean lah. Ini mau. Dia mau dipanggil dukun. Dukunnya tadi kita udah ada segmen analisa dukun, playlist dukun. Iya, dia mau ya. Udah Jadi mau. seperti itu sudah, jadi seperti itu. Nanti Purwosari kapan? Ikut dong, ya. Ikut yuk, Purwosari ikut. Jauh nggak? Purwosari Pak, Lawang, enggak capek banget, jangan capek banget. Itu jalur capek banget. Ya, maksudnya kita nggak ketinggian ikut berapa, Win? capek-capeknya, ikut ini. Ketinggian berapa? Gunung Arjuna itu 3.300. Tapi lewat itu tinggi lewat banget. lewat Itu lebih tinggi dari Gunung Slamet. Kamu berapa data orang yang hilang di Gunung Arjuna, tahu nggak? Enggak tahu. Kamu nggak Tapi di atasnya ada kuburan. Puncaknya ada kuburan simbolis. Nggak ketemu soalnya. nggak ketemu orang yang hilang. Aku dulu sih kalau lewat situ kan Aku lama. bunga. Dulu juga naik situ SMA aku di Kamu tabur bunga? Oh, jadi nganu di SMA udah naik ke Udah Arjuna. zaman ya dulu lah SMA lulus 95 bisa nebak sendiri semudah apa saya. Naruh bunga bukan buat apa-apa, Dit ya. Ya empati sesama pendaki aja. Oh, tapi udah kamu niatin bunga itu emang mau kamu taruh di sana gitu. Bunganya ngambil di atas. Oh, terus ditaruh di situ. Bunga ngambil di atas taruh situ. Oke. Tuh wis, ada pertanyaan lagi? Apa itu maksudnya? Pertanyaan tadi kenapa? Ya enggak tanya Cuma aja. menggarisbawahi doang. Garis bawahi doang. Baiklah. Kita selesai di segmen adalah apa? Oh iya awakmu nyapok. Dukun itu kan orang pertama ya. Orang kedua tau nggak? Daskun. Aduh. Bro. Jebolan Malaysia. Das. Inilah kalau konten Orang ketiga. mistis dibahas sama Das. yang inilah. Does, das. jadinya, Jor, buyar, sih. Dia nggak ngerti. Masing-masing. I walk, he walks. You do, I do, he does, he does. Das. Nggak ngerti, nggak belajar grammar dia. Agak maksudnya daskun. Udah sih, udah. Nggak usah capek ntar mau pusing nanti. Oke teman-teman, karena kita pembahasannya sudah semakin mumet dan tidak jelas arahnya, tapi ada manfaat di situ. Terima kasih, tonton terus Lapon Delok di episode terus. Di Acara apa ya? segmen badminton. Terima kasih buat semuanya. Aku cinta dukun Indonesia. Keren. Di situ loh Win, kuburannya panjang-panjang. Oh iya, ning ngobrol. Kenapa kok hurani bisa panjang? Kakinya panjang? Enggak. Tangannya yang panjang karena Nggak suka maling. ngerti. Iya. Loh, kuburan panjang peninggalannya banyak, Bang. Oh, Jadi Cina, panjang. kuburan Cina. Ya? Bukan zaman orang Persia di sini kalau ngelihat kuburan di ngetos semuanya yang bekas Panjang-panjang. ulama Persia yang zamannya saya Subagir ke sini tinggi-tinggi orangnya makamnya panjang-panjang kalau mau cari di ngetos. Oh, Di itu karena daerah orangnya tinggi-tinggi. Iya, memang cara postur memang Oh, jadi ini makam panjang karena posturnya tinggi. posturnya tinggi. Saya pikir sering mencuri sehingga tangannya panjang. Aduh.